Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alta Aplaini Hasna, NPM terakhir 97 dari kelas A Peternakan 2020. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan hasil resume dari jurnal yang saya dapatkan, yaitu tentang preservasi daging dengan metode fermentasi. Jadi, yang pertama itu ada informasi jurnal. Informasi jurnal yang pertama ada nama jurnal, yang kedua tahun terbit, yang ketiga Sinta Jurnal. Jadi, judul dari jurnal saya itu yaitu pengaruh infusa daun kelor Moringa aloe vera sebagai preservasi alami terhadap kualitas daging babi. Kemudian jurnal ini berasal dari jurnal Kajian Veteriner volume 8 nomor 1 tahun terbitnya 2020 dan sudah berada di Sinta 4. Pendahuluannya, daging babi merupakan salah satu jenis daging yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTD. Daging sangat mudah rusak atau mengalami pembusukan karena adanya aktivitas mikroba pembusuk menyebabkan terjadinya degradasi protein daging menjadi asam amino sehingga sel-sel daging menjadi busuk dan menurunkan kualitas daging serta mempersingkat daya simpan daging tersebut. Kemudian penyimpanan daging pada suhu ruang pada waktu tertentu akan menyebabkan terjadinya pembusukan dan aktivitas mikroba sehingga menurunkan kualitas dan daya simpan daging. Kualitas dan daya simpan daging dapat dipertahankan atau ditingkatkan dengan menggunakan metode preservasi. Metode preservasi yang dilakukan pada saat ini adalah pemanasan Hertz crossing, penyimpanan pada suhu rendah atau dingin, pengasapan, pengeringan, dan penambahan bahan preservatif. Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai sumber pohon preservasi adalah tanaman kelor atau Moringa aloe vera. Daun kelor ini mengandung senyawa aktif yang memiliki aktivitas antimikroba, dan untuk menarik senyawa aktif ini diperlukan metode ekstraksi tertentu. Senyawa aktif pada daun kelor bersifat polar, sehingga diperlukan satu pelarutan polar untuk melarutkan senyawa ini. Kemudian ada tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui infusa daun kelor sebagai pengawetan atau fermentasi alami kualitas daging babi. Nah, metodologi penelitian ini yang pertama ada materi. Nah, dari materi itu ada dua, yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain plastik, klip, kolbok, baskom, timbangan analitik, blender, panci, infusa, penangas air, kompor, saringan, gelas ukur, gelas beker, labu Elaylier, telenan, pisau, cawan petri, morta, pH meter, tabung reaksi, mikropipet, inkubator, dan kamera. Kemudian ada bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging babi segar, daun kelor, Buvaret peptone, water 0,1% atau BPW 0,1%, media plant corp agar atau PCA, Aquades,
atau Watertown TM, alkohol, ether, HCl, glover, masker, serta kertas aluminium foil, saringan kain, kertas, label, dan tisu. Yang kedua yaitu ada metode. Nah, jadi metodenya yang pertama itu pembuatan simplicia daun kelor. Pembuatan daun kelor ini diambil daun yang masih segar, kemudian daun kelor segar itu disortir, kemudian dicuci menggunakan aquades untuk menghilangkan debu dan kotoran lainnya. Selanjutnya daun kelor ini dibersihkan dan dikeringkan di bawah sinar matahari agar air yang masih menempel tersebut kotoran menempel pada daun benar-benar hilang. Kemudian setelah disortir tersebut kita keringkan, kemudian kita haluskan dengan blender sampai menghilangkan serbuk atau menghasilkan serbuk dan simplicia. Selanjutnya simplicia daun kelor disimpan pada plastik klip dan ditutup rapat. Kemudian yang kedua itu ada pembuatan infusa daun kelor. Nah, pembuatan larutan infusa dalam daun kelor ini dapat melakukan beberapa konsentrasi, yaitu yang pertama 5% dan 10% dengan cara pengenceran larutan infusa daun kelor, kemudian dengan konsentrasi 15%. Simplicia daun kelor tersebut ditimbang sebanyak 150 gram, kemudian diletakkan dalam panci infusa dan ditambahkan aquades sebanyak 1000 ml sehingga dihasilkan larutan infusa dengan konsentrasi 15% B per F. Panaskan air pemanas hingga mendidih dan mencapai suhu kurang lebih 90 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan panci infusa berisi daun kelor dan dipanaskan selama 15 menit sampai sesekali diaduk. Kemudian ada persiapan daging. Persiapan daging ini kita membelinya di pasar terlebih dahulu dengan syarat daging masih segar. Kemudian ada rancangan penelitian. Nah, jadi rancangan yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu rancangan acak lengkap atau RAL dengan pola faktorial. Nah, pola ini terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor konsentrasi infusa daun kelor terjadi dari 0% yaitu K0, 5% itu K1, 10% itu K2, dan 15% itu K3. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor waktu. Nah, jadi faktor waktu ini faktor waktu penyimpanan ini dapat terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama itu masih segar yaitu 0 jam, kemudian 6 jam, 12 jam, dan 18 jam dengan 3 ulangan. Kemudian ada pemeriksaan organoleptik. Nah, pemeriksaan organoleptik ini dengan daging babi dilakukan oleh 7 orang penulis yang memenuhi kriteria. Selanjutnya penulis akan menilai warna, tekstur, dan aroma daging yang memberikan skor berdasarkan standar pada kuesioner yang diberikan peneliti.
Kemudian ada pemeriksa awal pembusukan. Nah, pemeriksa awal pembusukan ini dilakukan dengan menggunakan metode uji Eber dengan menggunakan range Eber yang terdiri dari 3 ml alkohol dengan konsentrasi 96%, 1 ml eter, dan 1 ml HCl pekat. Uji Eber ini dilakukan dengan cara sampel daging babi tersebut digantungkan di atas rangen Eber dalam tabung reaksi. Kemudian ada pemeriksaan pH. Jadi pemeriksaan pH ini dilakukan dengan menggunakan pH meter yang sebelumnya telah dikalibrasikan dengan buffer pH 4,0 dan pH 7,0. Nah, jadi daging sebanyak 5 gram dilumutkan dengan mortar, kemudian ditambahkan 5 ml aquades dan dihomogenkan. Kemudian ada pengujian TPC dengan menggunakan media PCA. Jadi pengujian TPC ini tujuannya untuk pemeriksa mikrobiologi untuk menghitung jumlah bakteri pada daging babi tersebut. Kemudian ada analisis data. Nah, analisis data ini kita lakukan dengan cara analisis secara deskripsi dan menggunakan rancangan acak lengkap faktorial. Apabila terdapat perbedaan nyata, maka akan dilakukan selanjutnya uji Duncan. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, pemeriksaan organoleptik pada daging babi. Pemeriksaan organoleptik ini kan terbagi menjadi 3. Yang pertama, warna, tekstur, dan aroma. Nah, terus jadi warna pada daging babi dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian pada tabel 1 menunjukkan bahwa seiring bertambahnya jam pada lama peletakan, terjadi perubahan warna daging pada kelompok K0, K2 dan K1 dan K2. Namun hingga pada 18 jam K3 tidak menunjukkan perubahan warna atau cenderung mempertahankan warna merah kehijauan. Warna daging ditentukan oleh kandungan dan keadaan pigmen daging yang disebut mioglobin. Kemudian mioglobin ini terdiri dari sebuah molekul protein yang disebut globin dan molekul non-protein yang disebut gugus heme pada jaringan otot yang masih hidup. Mioglobin dapat dalam bentuk tereduksi dengan warna merah keunguan. Sementara itu, aktivitas bakteri juga dapat menyebabkan perubahan warna pada daging. Jenis bakteri pembusuk yang menyebabkan terjadinya perubahan warna daging menjadi coklat kehitaman itu nama bakterinya Coromobacterium lividum. Kemudian yang kedua ada tekstur daging babi. Berdasarkan tabel 2 ditunjukkan bahwa daging babi kelompok K0, K1, K2, dan K3 menunjukkan teksturnya kenyal dan halus hingga pada 12 jam kemudian. Tetapi pada kelompok K0, K1, dan K2 menunjukkan perubahan tekstur daging yang mulai berlendir pada 18 jam kemudian. Jadi berdasarkan hasil penilaian pada pemeriksa tersebut yang telah dilakukan bahwa kandungan senyawa antimikroba seperti saponin,
flavonoid, tanin, dan terpenoid diduga dapat menghasilkan terjadinya pembusukan bakteri sehingga tidak menyebabkan terjadinya perubahan tekstur pada daging. Berdasarkan kualitas tekstur daging yang telah dinilai bahwa kelompok K3 itu tidak terjadi pembusukan pada daging hingga pada 18 jam kemudian. Selanjutnya itu ada aroma daging. Berdasarkan tabel 3 ditunjukkan bahwa daging pada kelompok K0 menunjukkan bau khas daging secara segar hingga pada 6 jam kemudian. Perubahan aroma pada kelompok K0 terjadi pada 12 jam kemudian hingga sampai 18 jam kemudian, yaitu aroma daging berbau busuk atau tengik. Sedangkan pada kelompok K1, K2, dan K3 cenderung mempertahankan aroma daging yang berbau daun kelor bahkan hingga 18 jam kemudian. Jadi, penambahan daun kelor mempengaruhi terhadap aroma daging babi disebabkan karena daun kelor mengandung enzim lipoksidase yang kemudian pada umumnya enzim ini terdapat pada sayuran hijauan dan bekerja dengan menghidrolisiskan atau menguraikan lemak menjadi senyawa-senyawa penyebab aroma yang tergolong pada kelompok heksaldehid dan heksanol. Nah, yang kedua itu ada pemeriksaan awal pembusukan. Berdasarkan tabel 4 ditunjukkan bahwa pada uji Eber yang dilakukan pada jamnya yang masih baru tersebut terhadap perlakuan kelompok K0, K2, K1 maupun K3 menunjukkan hasilnya negatif. Hasil positif pada uji Eber mulai ditunjukkan oleh kelompok K0 pada 6 jam kemudian hingga 18 jam kemudian. Kelompok K1 menunjukkan hasil negatif pada 6 jam kemudian, namun mulai memperlihatkan hasil positif pada 12 jam kemudian hingga 18 jam kemudian. Dan kelompok K2 mempertahankan hasil negatif pada uji Eber hingga pada 12 jam kemudian dan memperlihatkan hasil positif pada 18 jam kemudian. Jadi pembusukan daging dapat disebabkan karena adanya kontaminasi mikroorganisme atau mikroba pembusuk. Aktivitas mikroba pembusuk menyebabkan terjadinya degradasi protein daging menjadi asam amino sehingga sel-sel daging menjadi busuk. Pembusukan daging dapat terjadi karena pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme. Beberapa jenis dengan bakteri pembusuk yang paling sering ditemukan pada daging segar adalah Auromonas, Enterococcus, Acinetobacter, dan Moraxella, Chromobacterium, dan Pseudomonas. Yang ketiga itu ada pemeriksaan pH daging. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada gambar 1, terdapat pola penurunan pH pada kelompok K0, K1, K2, dan K3. Jadi pemeriksaan pH juga dilakukan pada larutan infusa daun kelor sebelum perlakuan perendaman daging hingga pH larutan infusa daun kelor dengan konsentrasi 5% dan 10% adalah 5,7. Jadi nilai pH larutan infusa daun kelor dengan konsentrasi 15% yaitu
pH-nya 5,6. Secara statistik menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang nyata mempengaruhi konsentrasi infusa daun kelor terhadap nilai pH daging P besar 0,05. Yang keempat itu ada pemeriksaan total blood count atau TPC pada daging babi. Pemeriksaan TPC merupakan salah satu memeriksa mikrobiologi untuk menghilangkan jumlah bakteri pada daging. Dari hasil pada tabel ke-7 menunjukkan bahwa jumlah TPC pada daging K1, K2, dan K3 yang direndamkan pada larutan infusa daun kelor lebih rendah dibandingkan pada daging K0. Selain itu terjadinya pola peningkatan jumlah TPC seiring bertambahnya waktu pada lama peletakan daging tersebut, maka secara statistik faktor konsentrasi infusa daun kelor ini dapat berpengaruh nyata terhadap nilai TPC, yaitu P kecil 0,05 dan faktor lama peletakan berpengaruh sangat nyata terhadap nilai TPC P kecil 0,01. Jadi interaksi antara kontaminasi infusa daun dan lama peletakan berpengaruh nyata terhadap nilai TPC P kecil 0,05. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan terjadinya pola penghilangan jumlah TPC seiring dengan bertambahnya waktu dan pada lama pengetakan ini dapat dikarenakan dengan aktivitas antibakteri infusa daun kelor terhadap daging babi bersifat menghambat pertumbuhan bakteri atau bakteriostatik, tetapi tidak menumbuhkan bakterisidal. Nah, jadi oleh karena itu pertumbuhan bakteri pada kelompok K1, K2, K3 tetap terjadi walaupun telah diberi perlakuan berupa perendaman pada larutan infusa daun kelor atau cara fermentasinya tersebut. Kemudian yang kelima ada perbandingan kualitas pada daging babi ini, yaitu ada 5 perbandingan, yaitu yang pertama perbandingan kualitas daging babi pada kelompok kontrol yaitu K0, kemudian ada kelompok dengan pemberian infusa daun kelor konsentrasi 5% itu K1, kemudian dengan ada juga yang berkonsentrasi 10% itu K2, kemudian konsentrasi 15 itu K3. Nah, jadi selama peletakan dari 0 jam atau yang masih baru banget diletakkan itu T1, kemudian 6 jam itu T2, 12 jam itu T3, dan 18 jam itu T3. Jadi, dapatlah kesimpulannya. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian konsentrasi infusa daun kelor ini yang pertama kualitas warna pada 12 jam kemudian kelompok K1 dan K2 menunjukkan warnanya yang sedang dan kelompok K3 yang menunjukkan kualitas warna yang sedang juga sampai dengan 18 jam kemudian. Yang kedua itu ada kualitas tekstur yang baik pada kelompok K1 dan K2 hanya bertahan hingga pada jam ke-12 jam kemudian maksudnya. Jadi sedangkan kelompok K3 mempertahankan kualitas tekstur yang baik hingga 18 jam kemudian selama peletakan pada suhu ruang. Yang ketiga itu aroma. Nah, jadi aroma yang ditunjukkan pada kelompok K1
K2 dan K3 berkualitas sehingga berkualitas sedang hingga pada 18 jam kemudian. Yang keempat itu berdasarkan uji Eber, kelompok K0 hanya bertahan selama kurang lebih 6 jam. Kemudian dibandingkan dengan kelompok K1 yang bertahan hingga 6 jam dan kelompok K2 yang dapat bertahan hingga 12 jam dan kelompok 3 bertahan hingga 18 jam kemudian selama peletakan pada suhu ruang. Yang kelima ini ada pemeriksaan pH. Pemeriksaan pH ini menunjukkan perbedaan yang tidak nyata pengaruh konsentrasi influenza daun kelor terhadap nilai pH. Daging P besar 0,05 dan faktor lama peletakan pemberian mempengaruhi yang sangat nyata terhadap nilai pH daging yaitu P besar 0,05. Yang keenam itu ada hasil pemeriksaan TPC. Jadi hasil dari pemeriksaan TPC ini menunjukkan bahwa faktor konsentrasi influenza daun kelor berpengaruh nyata terhadap nilai TPC atau P kecil 0,05 dan faktor lama peletakan berpengaruh sangat nyata dengan P kecil 0,01 terhadap nilai TPC. Interaksi antara konsentrasi influenza daun dan lamanya peletakan berpengaruh nyata terhadap nilai TPC yaitu P kecil 0,05. Berdasarkan pemeriksaan TPC terlihat bahwa kelompok K3 memiliki kualitas daging yang lebih baik karena nilai TPC yang ditunjukkan pada kelompok K3 berada di bawah batas cemaran SNI pada peletakan selama kurang dari 12 jam pada suhu ruang. Berdasarkan keseluruhan hasil pemeriksaan organoleptik, uji Eber, nilai pH, dan nilai TPC menunjukkan bahwa kelompok K3 merupakan kelompok yang terbaik. Jadi inovasi ini yang saya dapatkan berdasarkan penelitian ini, maka inovasi yang dapat dilakukan yaitu dapat melakukan penyimpanan atau fermentasi daging babi dengan cara preservasi dan dengan memberikan konsentrasi infusa daun kelor sehingga bisa mengetahui cara produksi yang baik dalam jumlah banyak untuk mengatasi pembusukan pada daging babi tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.